Indonesia merupakan negara maritim yang dikenal dengan perairan yang sangat luas dan juga sumber daya alam yang melimpah. Dalam berbagai tahun, perairan di Indonesia mengalami berbagai tantangan seperti pencurian ikan ilegal, kemudian minimnya pengawasan dan juga eksploitasi sumber daya alam. Di tengah tantangan tersebut, hadirlah Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada periode 2014 sampai 2019. Ibu Susi lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 1965. Beliau dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang perikanan dan juga penerbangan. Dari latar belakang tersebut, Ibu Susi menunjukkan bahwasanya pengalaman dan juga keberanian dapat membawa perubahan besar bagi Indonesia. Ibu Susi dikenal sebagai pemimpin yang sangat transformasional, di mana beliau tidak hanya menjalankan tugas-tugas administratif, tapi juga membawa dampak atau perubahan yang sangat besar terhadap sektor kelautan di Indonesia. Jadi beliau itu memiliki visi yang sangat jelas, di mana beliau ingin menjadikan Laut Indonesia sebagai sumber kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara. Jadi kita dapat mengambil pelajaran melalui keberanian Ibu Susi dalam mengambil keputusan, membuat banyak pihak itu menaruh banyak perhatian sehingga kebijakan-kebijakan terhadap sektor kelautan itu menjadi lebih baik. Kita bayangkan seorang menteri yang berani menenggelamkan ratusan kapal pencuri ikan dari negara asing. Itulah Ibu Susi Pujiastuti. Tenggelamkan kapal. Mungkin hal tersebut sangat tidak asing di telinga kita, karena kebijakan paling berani Ibu Susi adalah menenggelamkan kapal asing dari pelaku illegal fishing. Dan selama beliau menjabat, sebanyak 516 kapal ilegal ditenggelamkan sejak November 2014 sampai dengan Mei 2019. Stok ikan nasional meningkat dari 5,7 juta ton di tahun 2013 menjadi lebih dari 6,7 juta ton pada 2021. Cara Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal asing yang ada di lautan Indonesia, karena pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu tidak mempunyai alat pengeboman, maka Ibu Susi meminta bantuan langsung kepada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Terdapat metode penenggelaman kapal dilakukan dengan cara diledakkan. Namun, kini, yaitu pada 2017 tersebut dilakukan dengan cara pembocoran di beberapa bagian tubuh kapal. Metode pembocoran ini pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan melubangi lambung kapal. Kemudian, lambung kapal yang telah dilubangi itu ditutup menggunakan triplek. Saat prosesi penenggelaman kapal berlangsung, triplek yang ada pada lambung kapal tersebut dibuka. Kemudian dengan menggunakan pompa air, kapal itu disaluri air yang berasal dari laut supaya tenggelam. Adapun dengan metode ini, waktu yang dihabiskan untuk menenggelamkan sebuah kapal itu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Lebih lama daripada metode penenggelaman kapal dengan cara diledakkan. Selanjutnya, di dampak ekonomi terjadi pertumbuhan PDB, yaitu 5,02% per tahun. Sejak 2014, ekspor hasil perikanan juga naik, yaitu 10 hingga 12% per tahun, sehingga negara Indonesia menjadi negara nomor 1 se-Asia Tenggara di neraca perdagangannya. Selanjutnya, pada volume produksi ikan naik semenjak tahun 2015 hingga tahun 2017, yaitu naik 11,6%. Adapun stok ikan naik signifikan ini berkat jasa dari Bu Susi dalam upaya menenggelamkan kapal-kapal asing yang ada di lautan Indonesia.